sound engineer apa 3 juta katanya. Anjing kata gue. Tapi kalau di klub malam itu subnya bunyinya ber gitu. Itu belum mabok. Kalau udah mabok cem gitu. Lagi main sama gua tuh waktu itu. Terus gua nanya, "Kok enggak kasih efek itu, enggak kasih reverb vokalisnya?" Itu enggak jawabannya apa? Bayaran gua enggak nyampe ngasih efek, Mas. Bayaran gua cuman buka volume doang. Jancu, aku bilang. Halo netizen, berani kembali lagi podcast nomor 1 di Indonesia. Enggak bunyi. Hari ini ada host magang dengan Babang Yana Ya. dan gue dengan Niko sebagai host dadakan. Dan yang pasti sudah 3 kali ini ada Yakuza dari Karawaci. Kasih tepuk tangan buat Evan TJM. Ini terus terang karena mendadak hari ini Mas Evan ke Promedia, jadi kita langsung tantang untuk tanpa nyekrip kita podcast hari ini. Gitu. Yeah. Apa kabar Mas Evan? Baik, Mas Eko. Mas Evan itu langsung booming setelah konten pertama kita dengan Mas Evan bahas tentang Holy Wings dan juga Ariel Noah waktu itu. Ya. Waktu itu kayaknya raut wajahnya rada-rada sedih gitu ya Mas, tapi sekarang udah beda ya. Full senyum kalau sekarang ya. Soalnya udah makan. Rapat ya. Iya, rapat. Rapat banget jadwal TJM tuh. Aduh, puji Tuhan, Mas. Puji Tuhan ya Mas Iya. ya. Jadi setelah pandemi itu kita merasakan sendiri lah. Kalau TJM sendiri gimana Mas? Ya, dampak dari setelah pandemi itu seperti apa? Dampak setelah pandemi itu yang jelas Agak terlalu retorika ya pertanyaan Iya. ini ya. gue mau bilang Apa mau langsung aja nih? gue mau bilang dampak setelah pandemi hostnya berubah kan nggak enak ya kan ya. Sepertinya ada yang kehilangan ya. Setelah pandemi ya. Setelah pandemi ya lebih lama sih dari pandemi. Iya. Tapi setelah itu sih balik lagi. Setelah pandemi itu menurut saya kerjaannya dibanding sebelum pandemi ini lebih lagi hot banget nih. Jadi sebelum pandemi yang kayak misalnya kita 1 bulan itu misalnya ngerjain 20-30 event, itu sekarang bisa kayak naik 1,5 kali lipat gitu, bisa 1,5 kali lipat. Karena mungkin orang-orang juga udah waktu pandemi kan sama sekali ya kita nggak ada event, terus nontonnya juga di YouTube paling live streaming gitu-gitu. Jualan sambal nggak? Kenapa? Jualan sambal nggak? Enggak, jualannya kaca film. Mereknya apa? Iya, jadi memang pastinya buat teman-teman rental yang mengalami perubahan ya, pastinya kalau kita dengar-dengar dari distributor, teman-teman rental banyak yang signifikan sekali dari segi job-job gitu ya. Apalagi teman-teman yang dibilang tadi itu menengah ke atas gitu ya. Ya, menengah dan menengah ke atas ya. Eventnya apa aja Mas? Macam-macam. Kalau yang sekarang itu banyak kan festival lagi rame, terus Festival ya? pameran sih yang jelas. Karena mungkin kan pameran itu kan mencakup semua cabang bisnis ya. Iya. Karena kan waktu setelah pandemi ini menurut saya semuanya itu kan lagi bangkit nih, semua start dari nol bareng-bareng. Jadi kalau dampaknya buat kita, terutama buat saya di rental, pameran yang lagi banyak karena naikin semua cabang bisnis, pameran makanan, pameran sekolahan, terus ya macam-macam. Mungkin bentar lagi mau ada pameran sound system, Pro AVL dan lain sebagainya. Iya. Wedding juga ramai kan? Iya, kemarin baru pameran wedding vendor gitu-gitu. Itu semuanya lagi kayak boom gitu. Kan banyak juga kan orang mau nikah waktu pandemi terus diundur tuh. Jadi pemberkatannya doang waktu pandemi, terus pestanya setelah pandemi gitu. Nah, ngomongin soal wedding ya Mas. Pernah nggak sih kayak misalkan ada permintaan dari customer soal Mas, gue butuh listrik 5.000 watt kayak gitu. Nah, mungkin orang awam kan agak nggak sedikit tahu ya 5.000 watt itu isinya apa aja sih kalau buat kayak rental wedding, kayak alatnya itu isinya apa aja sih lengkapnya 5.000 watt misalkan. Permintaan seperti itu banyak kan? Banyak. Iya sih, itu sebenarnya menurut saya yang salah kaprah tuh, misalnya kita bilang kita sewa sound 5.000 watt gitu. 5.000 watt itu kan kalau di pasaran itu kan 3-way 2 biji, subwoofer single 2 biji, dan monitornya berapa? 3-4 gitu. Atau subwoofer 2 biji, terus speaker monitornya 4 biji jadiin PA. Jadi 5.000 watt itu ngitungnya kalau teman-teman tuh ya termasuk saya juga kadang subwoofer itu dihitung per bijinya tuh 1.000 wattan. Oke. Berarti bukan dihitung peaknya dia. Oh bukan. Dihitungnya pukul rata, subwoofer 1.000 wattan, lalu speaker monitor
500 wattan kan banyak ya. Kalau yang speaker monitor kayak EV gitu kan dia udah pakai apa namanya? AC matic ya. Kalau orang sini bilangnya apa ya? Powernya udah IC udah nggak pakai donat lagi. Cuman kalau yang pakai donat kayak merek-merek macam-macam ya, kayak ada Beta 3. Terus apa? Saya tahu nih. Ya, terus merek RCF Art yang lama, Art 500 terus dan banyak lagi. Ya, itu. Ya banyak yang kita temui kan itu Beta 3, RCF Art 500, Super, terus ya itu kan dia masih satu boxnya 500 watt. Jadi makanya kita ngitungnya speaker monitor itu satu boxnya 500 watt. Terus speaker 3-way itu cenggol 1500 watt. Ya kayak Yamaha gitu-gitulah ya. Ya. Oke, berarti intinya kalau misalkan permintaannya 5.000 watt itu sesuai kebutuhan bisa. Terus apa namanya sesuai spek barang juga bisa. Bisa, benar. Oke. Tapi kebanyakan kalau orang yang minta spek 5.000 watt dia kayak nggak peduli gitu suaranya apa, yang penting ada speakernya berdiri aja. Yang penting ada suara lah gitu. Iya, kan. bener, ada bunyinya. Oke, ngomongin soal weddingan. Ini kayaknya bisa jadi pembahasan penting nih. Buat kalian terutama netizen yang kepengen nikah nih, kalau ada pertanyaan atau netizen yang punya WO gitu. Nah, punya pertanyaan untuk sound system atau untuk vendor sound system. Kalau misalkan paket entertainment dengan band, full band nih, bukan akustikan. Kemudian ada MC, kemudian ada mikrofon lain seperti untuk pengantin atau untuk orang tua mungkin. Rekomendasi dari TJM, berapa watt dan isinya apa aja? Rekomendasi dari saya sih sebenarnya minimal itu 10.000 watt kita. 10.000. 10.000 watt. Karena kalau 10.000 watt itu keluarga yang duduk di VIP itu terus nanti tamu-tamu yang dengar itu bisa dengar produksi bunyinya itu nggak berisik. Kalau kita pakai pasang speaker cuma 4 gitu, subwoofernya 2 single, berisik gitu. Oh berarti lebih banyak disebarnya gitu ya. Delay-delaynya lebih banyak. Titiknya benar. Gitu. Rekomendasinya sih ya itu kalau sewa ya paling nggak minim sih sebenarnya 10.000. Kalau mau lebih premium lagi ya boleh lah kita pakai line array atau lain sebagainya. Tapi kan tergantung venue kan. Betul. Gitu dan budget. 10.000 itu untuk tempat seperti betul. Nggak salah itu. Betul kan? Paling benar mesti sesuai budget. Tapi 10.000 watt itu untuk tempat seperti apa? Ballroom. 10.000 watt tuh ballroom kayak misalnya apa Sheraton. Ballroom Sheraton atau Novotel gitu-gitu minimal sudah 10.000. Kalau misalnya kapasitasnya 7.000 kita sewanya sebenarnya 10.000 lebih enak. Jadi nggak berisik gitu loh. Betul. Kan apa namanya sistemnya kan semakin banyak speaker itu bukan berarti dia bisa semakin berisik. Gitu kan. Tapi mengantisipasi biar nggak terlalu kenceng di satu sumber, sumber aja gitu. Jadi intinya banyak speaker tuh seperti itu. Betul. Sekali lagi Mas, 10.000 itu buat kapasitas orang berapa? Tamu ya. Kalau kita bahas weddingan nih. Bahas wedding 300 sampai 500. 300 sampai 500 orang. Ya? Iya. Idealnya prasmanan ya. Prasmanan. Nah. 100 berapa tadi? 10.000 watt untuk 300 sampai 500 orang. Prasmanan, bukan duduk, bukan makan meja. Betul. Pensi. Itu ini bisa menjadi knowledge buat netizen yang punya WO. Betul. Ya, betul. Netizen yang baru mau bikin WO atau bahkan netizen yang kepengen nikahan atau punya teman gitu ya, setidaknya ada gambaran nih. Ya, jadi kan nggak bingung pemilihan mau berapa watt sih speaker yang dibutuhkan. Nah, dan apa aja tadi juga udah dijelasin gitu. Iya. Ngomong-ngomong Mas Evan, setelah Holy Wings waktu terakhir lu diundang sini, terus kan ngobrolin soal Holy Wings. Ada respon nggak dari pihak Holy Wings atau mereka lagi mumet kayaknya? Oh enggak. Apalagi butuh? Mereka lebih milih vendor baru yang harganya lebih murah. Gitu. Mau disebutin boleh? Enggak lah ya, namanya orang bisnis ya. Pasti semua cari yang lebih murah tapi dengan value yang lebih tinggi. Tapi sekelas Holy Wings masa mau yang murah sih? Murah tapi nggak murahan kan? Gitu loh. Iya. Macam-macam ada yang ya sekarang kan orang yang sudah steady di pasarnya nih. Misalnya kita kayak saya steady di pasar ibaratnya 1 sampai 10 nilainya 5 deh atau 6 di level 5 atau 6 gitu. Nah, orang yang dari level 3 mau naik ke 5 atau level 4 mau naik ke 5 itu kan pasti harganya kan semuanya dia pasti marketing dulu. Jadi harganya nggak begitu, nggak margin nggak tinggi, harga
bagus nggak apa-apa. Yang penting dapat kerjaannya dulu, dapat panggung dulu. Nah, kita tuh kalahnya Paling sama, harga dong ya. bisa dibilang begitu. Kita kalahnya sama Oh. sama vendor-vendor yang baru. Siapa ya bos? Ya macam-macam lah. Iya macam-macam, banyak lah, nggak cuma 1-2. Pasti banyak teman-teman juga netizen yang sudah steady ini kita main di pasar ini, terus ada orang yang mau nyenggol, mau masuk ke pasar itu, pasti harganya pasti jauh sama kita. Lebih murah. Lebih murah. Saya pernah mas pitching satu acara festival di Jakarta Selatan, baru 2 minggu kemarin. Saya ngajuin harga sekian gitu, dia bisa di bawah saya 70%. 70%? Iya, jadi gampangnya kalau orang ngajuin 100 juta, dia harganya 30 juta. Semuanya mas. Tapi kan belum tentu dia awet untuk kedepannya kan. Itu betul, belum tentu awet. Belum. Tapi kan setidaknya dia punya panggung gitu. Sama kayak band deh, home band. Orang home band main nih, dapat kerjaannya misalnya kita manggil band, tahu band Jameson nggak? Pernah dengar? Iya, dia kan buat Lala Huta gitu kan yang udah terkenal. Main Lala Huta, saya nggak tahu sih harganya. Kita gambarannya aja 30 juta. Terus nanti ada band lagi masuk sama gue 10 juta, musiknya sama R&B dan lain sebagainya gitu. Gue juga bisa bikin misalnya medley yang lagi terkenal sekarang kan lagi booming. Harganya 10 juta, ya sebenarnya nggak masuk hitungannya. Bikin aransemennya, bayar listriknya. Cuman kan dia dapat panggung mas. Iya. Punya portofolio yang dia beli kan. Betul. Portofolionya. Tapi kerja Rodi itu. Ya iya. Kalau menurut saya ya lumayan. Iya. Salah satu bagian dari marketing mungkin ya. Betul. Dengan salah satu bagian dari marketing dengan ngerusak lahan orang lain. Wah. Seperti itu. Ngomong ke buat. Ngomong. Itu kameranya sampean. Enggak. Aku serius. Kok serius? Bercanda. Kayak ngomong-ngomong soal kayak Holy Wings atau Mas Evan pernah rental tempat lain, pernah nggak sih kayak ngalamin troubleshoot kayak listrik gitu, atau mungkin permintaan yang terlalu cerewet dari customer? Biasanya banyak kayak gitu kan, apalagi kayak main di cafe kayak gitu. Kalau permintaan terlalu cerewet sih banyak banget, tapi saya nggak pernah anggap itu cerewet sih, karena klien satu, yang kedua kuping kita kan beda-beda ya. Kupingnya orang mabok gampangnya sama orang yang nggak mabok itu kan beda tuh. Orang mabok kan ibaratnya lebih budek gitu. Oh gitu. Iya, lebih budek dikit. Oh budi. Iya betul. Budi. budek dikit kan. Kalau kita normal begini kan kupingnya ya kalau dengar suara bising sakit. Iya. Makanya kalau di klub-klub atau teman-teman netizen semua yang suka nongkrong di klub, pasti kalau soundnya kenceng dan ada teman. Iya mungkin ya. Itu misalnya kita begitu datang pertama itu pasti kuping sakit. Nah itu sebenarnya bukan salah kita cuma belum minum gitu. Dopingnya belum. Oh gitu. Ya itu harus pesan susu jahe atau. Kalau kemana-mana kan sapnya kenceng banget kan. Iya. Kerasa banget kan itu tuh. Iya kita harus pesan susu jahe dulu baru bisa enak. Tapi kalau di klub malam itu sapnya bunyi ber gitu. Itu belum mabok. Kalau udah mabok cem gitu. Kalau itu netizen. Kalau belum mabok daunnya kerasa ya. Daunnya kerasa. Dia ini soalnya pecah belum mabok. Kalau udah mabok wah empuk ini parah. Gitu. Iya begitu benar. Cobain aja. Masuk akal. Iya, terus kalau kalau cerewet terus kalau trouble perkara listrik, ya saya hampir setiap venue nemuin itu sih. Jadi listrik, panel buat sound system digabung sama panel sama AC gitu. Ya apalagi saya punya speaker yang mungkin di podcast sebelumnya yang teman-teman udah pernah dengar ya. Sebut saja podcastnya di Promedia Innovative Solution. Gitu. Ya itu kalau kayak kemarin kejadian baru saya di ASBSD. Jadi listriknya lighting sama sound sama AC itu dijaduin jadi satu panel. Udah kenal lah sudah itu power supply. Jadi pas nyala tiba-tiba and then die. Perlu nggak sih mas power sequencer kayak gitu? Perlu. Menurut saya perlu. Power sequencer, stabilizer,
UPS menurut saya nggak perlu banget sih. UPS. Menurut saya. Karena saya pernah suwe karena UPS. Saya lagi tur waktu itu, acara di Salatiga. UPS itu salah saya sendiri sih. Dan saya tahu kelemahan UPS. Salah 3 atau salah sendiri? Salah 3 mas. Salah 3. Tapi nggak, itu waktu itu UPS itu saya taruh di samping mixer. Nah, karena posisi malam, saya taruh bawah. Nggak sengaja saya ketendang, jatuh dia. Pak. Nah pas saya colok, mixernya meleduk. Ternyata dia kalau jatuh tuh voltasenya bisa turun. Begitu. Jadi Dampaknya segitu ya. menurut saya iya. Yang saya alami gitu. Jadi mendingan bagusan pakai Stavol, stabilizer atau power sequencer tadi. Lebih bagus lagi pakai panel. Panel box, panel portable sendiri gitu ya. Iya, panel listrik, benar. TJM pakai mas? Puji Tuhan pakai mas. Pakai ya? Pakai soket-soketnya juga pilih yang benar, yang SNI gitu. Aman jadi ya? Aman. Karena belum lama kan ada di Jawa, daerah Jawa lagi konser gitu tiba-tiba mati. Iya. Dan lama lagi, begitu mati nyala lagi mati lagi. Oh, itu dari gensetnya kali nggak kuat? Bisa jadi dari genset Atau bikin panel. UBS, pada akhirnya UBS ketahuan. Saya G20 terakhir kemarin yang di Candi Borobudur pakai UPS. G20. Ya, sebenarnya ada niat kesombongan. Nah makanya saya sudah mengira itu ngomongnya kayak sekelebet G20. Iya, ngomongnya harus ya gitu lah. Nah, G20 SPKI. Waktu G20 kemarin gitu, jadi kita pakai genset, terus dari pemerintah disupport UPS. Nah ternyata kita tuh bisa sewa UPS loh sama PLN. Sewa? Iya. Jadi 500 kVA gitu, atau 1 juta watt gitu, UPS baterai. Oh ya? Iya, beneran. Nggak bercanda ini. Dengan harganya? Saya nggak tahu harganya. Mungkin teman-teman IO yang lebih paham. Oke. Jadi genset, UPS, terus baru ke audio system. Itu sih bagus sih. Bagus ya? Bagus, apalagi yang PLN punya, yang pemerintah punya sih bagus itu. Harusnya kalau dari Support. PLN udah bagus, pasti murah dong ya? Kan nggak Biasanya mungkin mahal dong kalau dari Biasanya. PLN. Apalagi sudah masuk podcast. jadi tolong dibantu. Gitu ya. Kalau dari sumbernya tidak mungkin mahal Ya, dong ya, ya. ya, Ya, mohon Pak, disupport nih orang-orang audio. Oke, jadi untuk teman-teman yang membutuhkan power sequencer di Promedia kita ada. Itu. Surgex gitu Masuk. ya. Jadi untuk memprotek tentang yang kejadian-kejadian seperti ini, jadi bisa langsung hubungi di sales Promedia. Halus. Tetap jualan ya, tetap jualan. Gitu, intinya sih gitu. Ngomong-ngomong kalau Mas Evan nih kan mengelola TJM ini pastinya awalnya kan cuma ngomongin sound system ya. Ya. Nah sekarang nih apa aja Mas yang dikelola yang dekat-dekat dari sound system ini tapi bisa kemudian menjadi cabang usaha-usaha yang baru gitu. Oh itu. Larinya kemana? Nah, biasanya mungkin kan jadi pertanyaan juga buat netizen yang baru jalanin sound. Apakah orang sound itu hanya akan berkutat di ya sound system terus gitu, rentalnya sound system terus, atau ada cabang atau bisa memperluas peluang usaha gitu Mas? Kalau saya sih sekarang jalannya itu sih, apa jadi sound system itu ada sound system, ada lighting, apa yang ada di lighting, lalu rigging system, bikin produksian ya, bikin booth gitu. Oh, oke. Terus kan kita sound ya mungkin tadi Mas Yana bilang kita itu kan deket banget kan sama listrik. Dan kalau mungkin netizen tahu ada loh vendor listrik khusus. Vendor listrik. Ada khusus vendor listrik yang bikinin colokan. Jadi kalau kita pameran itu satu booth itu tuh ada colokannya. Colokan buat 2 ampere gitu loh. Nah itu tuh ada vendor yang bikinin colokan itu di setiap booth itu. Iya. Nah ya itu mungkin saya juga ngerjain itu. Jadi kan vendor listrik. iya, jadi kalau kita di event kan orang-orang Mas pinjem kabel colokan gitu. Kan nggak bayar, tapi kalau vendor listrik kan bikin satu colokan bayar 250.000. Bener juga. Include kabel ya tapi ya. Jadi dia punya panel gede gitu sendiri khusus, misalnya ada berapa 40 booth gitu. Nah, per bootnya berapa 2 amperan. Ya udah dia tarikin kabel satu boot 2 ampere. Nah, biasanya sama IO nanti dijual. Kalau kamu misalnya mau upgrade listrik, bayar lagi. Nanti panel MCB-nya kita gedein 10 ampere. Mungkin teman-teman yang netizen yang sering pameran pasti hatam gitu. Hatam gitu-gitu ya. Itu salah satu peluang bisnis ya. Makanya itu yang tadi kita bahas.
kenapa TJM bisa menjadi sesultan ini kayak sekarang. Agak sombong dikit sebentar. Dengan Ditjen Pajak itu sudah mengintai. Enak aja gue bayar pajak itu loh. Visual enak. Visual main LED. Video. LED, tapi LED kita masih outsourcing sih. Oh, oke. Kemarin lu nonton ada itu nggak di Instagram tuh yang YouTube konser pakai Oh, LED. mapping, video Gede mapping. banget, iya. Itu sih ada juga vendor, cuman kalau video tadi, tapi kalau menurut saya kalau kita dari sound system, dari sound kita larinya ke visual itu kayak dua departemen yang berbeda sih. Oh. Tapi kalau sound ke lighting itu dekat. Kalau misalnya sound kita belajar tempo dari tape delay. Iya. Ya kan? Sama kalau lampu, kalau lighting kita belajarnya dari misalnya kita main odd even bahasanya gitu. Tapi sama-sama ada kaitannya sama tempo gitu. Nah ini jadi pertanyaan gue buat Mas Evan. Mas Evan kan ngopret juga ya, jadi sound engineer misalkan Noah nih katakanlah. Lu menguasai lagu nggak? Sebagai sound engineer nih. Harus Mas, harus menguasai lagu, harus tahu kapan siapa yang solo, dia pakai sound apa. Bahkan kalau misalnya saya pas lagi megang band, orang bawa keyboard, dia pakai MIDI, saya tanyain main soundnya apa. Jadi kalau orang main keyboard tuh mungkin bagi yang belum tahu, misal di bawah kita pakai RD atau yang kayak piano ya, atasnya dia pakai filler, kalau kita di gereja bilangnya filler gitu, atau kalau di sekuler bilangnya pakai synth gitu ya. Nah itu dia soundnya kan bisa strings, bisa brass, bisa soft lead. Nah itu kalau kadang saya tanyain. Jadi saya tulis lagu satu pakai string, lagu kedua pakai brass, di chorus dia solo pakai soft lead, terus nanti pakai square lead gitu. Nah begitupun juga gitar. Kapan dia pakai overdrive, kapan dia pakai distortion, kapan dia pakai clean, chorus dan lain sebagainya gitu. Nggak cuma dia harus pinter ngopret, tapi dia juga harus ngapalin lagu. Iya benar. Profesionalnya gitu ya? Profesional iya, soalnya kalau ngopret kan kuncinya bukan maksudnya ya gain staging, EQ, compress, gate, dia low cut dan lain sebagainya, itu efek kan nggak ada lagi Mas. Ya nggak sih? Oke. Berarti ini untuk teman-teman yang misalkan operator nggak cuma harus dia ya udah cuma sekedar EQ, tapi juga harus gimana cara mengharmonisasikan antara lagunya itu, ya dia harus apal maksudnya gitarnya yang lebih dulu nanti di part berapa, Bener. kayak gitu kan. Dan setidaknya kan dia mesti tahu bagian part solonya ini siapa yang main. Bener. Intro siapa yang main nih gitu. Betul. Terus Iya nggak sih, misalnya, iya betul. Terus misalnya kita main musiknya musik R&B, jantungnya lagu ada misalnya ada di kick sama ada di bass misalnya. Ya, ini kita tapi gue nggak promosi sih. Kemarin gue kan habis beli mic di sini juga. Itu bass yang Bayer TGD 71. Itu gue nggak promosi, teman itu bagus. Nah itu kemarin gue bawa buat event bandnya R&B. Apa tuh Mas? Namanya Archie Pelagio. Archie Pelagio itu dia band sama orkestrasinya si Ruth Sanaya. Berapa kali project sama Ruth Sanaya. Beliau yang main namanya Pak Gihon sama Pak Greg. Nah tapi terlepas dari itu mic-nya gue pakai tuh buat kick. Mic-nya pakai buat kick dan itu bagus sih. Jadi mainnya R&B kuncinya di kick sama di bass. Nah mau nggak mau kick sama bass kita harus nonjol. Biar ngedance-nya beatmaker-nya kan dari harus kawin lah ya. Ya beda kalau jazz kita misal drum mainnya dari overhead, terus dia pick dari si akustik bassnya. Ya menurut saya gitu sih. Jadi operator jangan tahu matching doang gitu, harus tahu musiknya. Jazz di kendangnya juga mesti bagus Mas. Apa? Di kendang jazznya. Oh ya bagus. Buka Siti. Buka Siti. Jazz. Iya. Jadi menjadi seorang sound engineer yang profesional mesti tahu lagu ya. Harus tahu lagu. Karena banyak operator nih terus terang ya begitu tahu bandnya udah siap main terus semua soundnya udah kebuka ya udah kayak dia rasa tanggung jawabnya gitu kayak udah cuma segitu gitu. Ya, cuma nggak ada sebagai seorang performer juga gitu loh. Sekedar mixing doang. Nah, kan. Itu jatuhnya mixing juga nggak? Iya bisa dibilang apa ya? Kalau menurut saya gini sih,
operator itu jangan cuma tahu mixer gitu. Kalau tahu mixer mah sales aja juga tahu. Ya kan betul. Nama salesnya siapa? Kalau ngomong Udah mana orangnya? Evan TJM. Iya kan betul. Kalau sales nggak bisa ngopret ya nggak salah. Kan jualan. Tahu diskon? Tahu diskon, dia tahu price list gitu kan, terus tahu diri. Gitu kan. Gitu. Iya. Nah, cuman kalau kita bicara sound engineer, kita bicara mixing. Mixing itu kan kita menyampaikan apa yang ada pesan musisi, pesan yang ingin disampaikan musisi, kita terjemahkan lewat audio system. Nah itu penting tuh. Kayaknya itu yang membedakan pada akhirnya sound engineer profesional atau yang belum mengerti gitu. Ya. Karena kan dia benar-benar mesti tahu materi lagu. Jadi Betul. lu sendiri sampai nyatet ya mas? Catat. Karena ingatan gua juga kurang bagus ya. Nah. Jadi aku pasti catat. Betul dong kalau misalkan katakanlah Noah nih bawain 12 lagu sekali perform. Ya lu nggak bisa hafal semua partnya dong kecuali Bisa, lu ya. sahabat Noah. Ya, Iya, beda betul. cerita kan. Terus pas kita main, kan aransemennya ganti. Oh iya Wah. ganti. Oh iya. Gitu ya. Nah itu kewajibannya siapa untuk tahu part itu? Kalau sebenarnya kalau kita ngikut band itu kita harus ikut latihan. Kita itu adalah part of musician, part of musiknya. Bukan Jadi datang ya pas latihan. datang, kita bukan tukang yang kita disuruh getok, udah selesai. Tapi kan kita kan create musiknya lewat audio system, mereka create musiknya lewat gearnya, lewat alatnya, gitu kan. Mereka menyampaikan pesan lewat suaranya, lah kita menyampaikan pesan lewat apa? Lewat audio system yang kita kerjakan. Misalnya lagu pop gitu, terus kita pakai teori mixing 60-40 ya dimarahin orang. 60% vokal, 40% musik dimarahin orang lah. Dimana-mana vokal harus nonjol karena pop gitu kan. Kasarannya begitu. Musik gereja nih kita mau mixing 50-50 dimarahin lah. Ya. Musik gereja suara WL harus 90. Kan begitu. 100,5. Nah, 100,5. iya. Musik dan yang lainnya hanyalah BGM. itu dialah kan. Gereja yang mana sih? Ya macam-macam. Oh, iya. Gitu. Ya maksudnya kalau yang kayak kelasnya Mas Pongki Soundworks itu ya itu udah lain kelas lah itu mah. Lain kelas ya. Lain kelas. Cuman saya bicara maksudnya untuk yang beberapa tempat atau beberapa gereja atau apapun itulah yang soundman-nya yang dikatakan soundman-nya cuma bisa nyalain terus habis acara ditinggal gitu. Itu nggak bisa kayak gitu sih. Mungkin kan gue juga pernah nemu ini mas, kayak somen-somen kayak gitu kan. Kebanyakan males lah gue belajar, udahlah yang penting gue bisa naik turun aja, yang penting nggak usah feedback. Iya jadi sales aja mendingan. Jadi sales aja. Iya. Naik turun omset, lu turun dipecat. Kan begitu. Nah ngomongin soal dunia sound, Ayo ya sapu. Tolong. masih lama ya ini ya. Minta tolong Nah. disapu. Ngomongin soal dunia sound, sejak umur berapa sih lo mas, lo sampai tergila-gila sampai jadi apa ya, kita sebutnya lah sound engineer lah. Sebenarnya gue juga lupa sih pastinya kapan, cuman gue suka lihat sound itu, yang benar-benar suka lihat sound itu baru acara Karnaval SCTV waktu main di Jogja. Gue bisa denger sound yang kayak gue denger di sini, gue denger di sini, gue denger di sini itu hot gitu suaranya. Iya kan nggak mungkin kita dari kecil terus cita-citamu jadi apa gitu. Sound engineer. Nggak ada ya. Tutup itu fakultas dokter atau tentara. Pilihannya cuma dua, ya kan? Cita-citanya jadi apa? Jadi distributor speaker gitu, nggak ada. Iya kan? Jadi sales distributor. Iya, Brand. brand atau apa? Cita-citanya dari apa? Brand ambassador, nggak ada lah. Nggak ada ya. Ya nggak tahu ya. Cuman kalau di kampungku nggak ada. Cita-citamu jadi apa? Brand ambassador speaker mana ada? Tapi dewasa ini ada sih. Apa? Bahasanya dewasa ini. Ya, makanya kemarin waktu ngobrol ada anak teman gua besok gedenya mau jadi apa? Jadi YouTuber. Wah, bapaknya marah. Zaman dia kecil pilihannya cuma dua, dokter apa tentara. Iya betul. Jadi kalau ditanya pastinya kapan,
Gue lupa pasti kapan, cuman waktu bener-bener seneng dan pengen ngulik semenjak lihat karnaval SCTV di Jogja. Tahun piro iku 2000 piro ya? Karnaval SCTV ya? Karnaval SCTV. Jadi Inbox tuh dulu aku juga sering nonton Mas. Inbox kan dulu pakai panggung kecil-kecil itu toh. Itu juga menurutku keren pol. Jadi kalau di apa namanya Inbox main waktu itu di daerah Jawa Tengah, aku nggak sering datang sih, cuman aku pernah datang. Oh, ini Jawa Tengah ya? Iya. Jawa Timur sampean? Jawa Timur dulu udah kerja Mas, sudah kerja profesional kalau masuk ke Jawa Timur dulu. Oke. Jadi udah ngopret memang. Berarti masanya itu bisa dibilang pas zaman sekolah. Ya, zaman sekolah. Jadi apa ya? Bisa karena terbiasa gitu kali ya? Iya kan? Iya. Berarti alat apa nih Mas yang pertama kali lu punya? Misalkan contoh gue pengen belajar mixer kah dulu, atau gue pengen belajar apakah dulu, atau langsung bikin box custom gitu, atau bikin box custom dulu gitu kan? Awal-awal dulu. Iya. Awal-awal tuh dulu gue pengen. Aku ingat. Awal-awal tuh dulu pengen denger speaker kencang. Ya, itu yang menurutku salah satu yang nggak bisa dihilangkan kenapa kita datang konser gitu ya. Datang konser apa sih yang kita bawa, experience apa? Kita bisa dengar speaker yang kenceng, yang kita nggak bisa denger di rumah kan. Tapi ini semuanya ya yang kenceng ya, bukan cuma bassnya ya? Iya. Utuh maksudnya. Iya. Balance lah ya, balance ya. Atas, iya. Benar kan? Betul. Iya betul. Jadi konser ya, tadi konser. Sebenarnya kalau bass yang kenceng tuh menurut gua juga nggak salah sih. Misalnya bass, karena waktu dapat job mungkin kurang. Gitu, kurang modalnya mungkin. Jadi atasnya nggak dipasang. Ya sama kayak orang pakai baju crop top. Iya nggak sih? Orang pakai baju crop top kan kurang modalnya. Ya udah bawa aja dulu. Ini hampir semua rental pasti ngalamin, tau gak sih? Hampir semua rental ngalamin. Kita berangkat punya speaker misalnya 6. Kita dapat job speaker 10. Terus kita pasang 6. Kenapa? Karena barangnya kurang. Positif tingginya begitu. Masuk akal. Iya. Tapi lu pernah ngalamin nggak kayak kejadian supaya rental baru lu itu diterima dengan cara jual murah? Enggak. Oh pernah. Pernah ngalamin di fase itu. Pernah dong. Awal banget. Makanya gue tahu. Iya. Gue pernah jual speaker 4 Mas Yana. Sewanya 200.000. 4 speaker. Iya, 200.000. Beneran. Mobilnya minjem mobil bokap gua. Anak-anak yang masang gue pasang sendiri bahkan itu. Jadi ada kru tapi? Ada sendiri, gue sendiri. Gue pernah ada di titik di mana gue masang sound sendiri, gue bongkar sendiri, gue ngopret sendiri, pulang masih gue nyetir sendiri loh. 200.000 tuh ya? 200.000, mobil pinjem bokap yang ngisi bensin. Disebutnya spek malaikat. Spek malaikat. Enggak, tapi pernah. Tapi menurut gue itu nggak work sih. Nggak work sih. Ya karena kita bicara mau kasih yang paling murah, terus kan yang orang lain sewa itu barangnya, tapi tidak jasanya. Makanya gue penawaran sekarang gue bagi 2. Lo mau sewa barang sekian, lo jasanya sekian. Lo mau jasanya doang boleh, nggak pakai barangnya. Lo mau barangnya doang nggak pakai jasa, nggak apa-apa. Gitu. Kalau dia nego ya kita nego jasanya, mau dikurangin manpowernya atau sound engineer kita ganti. Gue belajar dari ini Mas Yana, Mas Niko. Saya belajar dari sistem fotografer. Oke. Fotografer kita datang ke vendor nih, kan milih kan? Iya. Fotografer yang mana? Si A harganya 10 juta, si B 7 juta, C 5 juta, D paling murah 1 juta, anak gua yang moto gitu kan. Begitu. Bener sih. Gue gak nyangka loh itu. Gue gak nyangka itu. Iya kan, mau anak gue yang moto gitu. Lu pasti foto lagi wedding muka doang anjing. Bener sih? Bener. Iya gitu. Bener. Nah gue belajar dari situ Mas. Jadi penawaran sekarang aku pisah. Sewa barangnya doang sekian, jasanya sekian, subtotalnya sekian. Itu menurut gue lebih bijak. Ya mungkin kalau mau dicontoh juga silakan. Tapi dengar-dengar TJM mahal ya? Kalau sewa gitu. Enggak. Oh enggak. Kita siap nikung orang dengan harga lebih murah. Oh, padahal kita barusan ceramah tadi.
nggak mahal lah ya, affordable lah, tetap sama-sama gitu. Iya. Sewa sound 10 ribuan, 20 ribuan kan pasarnya juga kurang lebih segitu-segitu aja mas, harganya nggak mahal kok. Tapi pernah ditanya nggak sih mas? Kayak, jasa lu mahal banget sih mas. Pernah, Gitu. sering. Sound engineer apa? 3 juta katanya. Anjing kata gue. Gas. Sound engineer apa 3 juta? Beneran mas, saya biasa sound engineer 500.000. Terus gue bilang, ya sudah pakai yang itu aja bu. Pak, itu yang mungkin banyak orang bilang saat di market atas orang udah nggak pernah tempur. Di market bawah orang pada tempur tuh begitu. Saya biasa bayar soundman 500.000. Oh ya sudah, gue nggak pernah fight di situ. Silakan pakai yang itu. Iya. Gitu. Sedangkan kita charge sound engineer 2,5 juta, 3 juta. Menurut gue itu masih make sense sih. Buat satu event yang festival gitu atau misalnya kita ada event apa tuh musikal, tahu nggak, drama musikal gitu-gitu. Sekarang file Indonesia banyak dan lain sebagainya. Kita bayar engineer kembangnya 5-6 juta udah termasuk GR. Oke dong. Iya nggak sih? Betul. 3 hari kerja nggak pulang, nggak ketemu anak istri di rumah, kan yang kita bayar kan waktunya juga gitu. Nah kadang yang nggak dipikirin sama orang-orang itu yang penting murah. Ya udah, tapi kalau feedback marah dia. Udah murah, feedback marah, biolanya nggak bunyi. Ya sekarang gue punya teman ada, gue nggak bisa sebut namanya sih, anjing tapi inisial A depannya. Oke. Lagi main sama gue tuh waktu itu, terus gue nanya, lo nggak kasih efek itu, nggak kasih reverb vokalisnya? Itu nggak jawabannya apa? Bayaran gue nggak nyampe ngasih efek mas. Bayaran gue cuman buka volume doang. Jancu, aku bilang masuk akal sih. Coba lo tambahin gopek. Betul. Pakai efek. Tambahin gopek lagi. Ada delay. Iya. Bener. Itu Betul. terus story. Bayaran gue nggak sampai ngasih efek mas. Gue pikir bercanda tau. Ternyata Bener, nggak dikasih efek sampai beres. Antara dia si anjing ini nggak bisa atau memang iya beneran. Tapi setelah gue pikir-pikir bener juga sih memang. Orang-orang ini memang kadang harus buat yang pada mau sewa sound system nih ya, dipikirin ternyata begini beneran ada. Ya sekarang coba mas bayar sound engineer tuh. Gue pernah ketemu. Jadi gue waktu itu kehabisan orang, gue nyari freelance mas. Ya terus gue nanya biasanya berapa gitu, 300.000. Sound engineer 300.000. Itu tahun berapa? Tahun ini mas, baru kemarin event kita 300.000 mas. Itu kalau 300.000 dengan catatan mic-nya cuma 2, mungkin nggak masalah karena tuntutannya nggak berat, mic-nya cuma 2, speakernya 2 nggak masalah. Sound engineer monitor mas, kita festival loh, minta 300.000, edan apa? Ya aku bilang, mas langsung aku nanya pakai mixer ini aman nggak gitu. Ya dia bilang aman. Terus pas datang beneran aman mas, kerjaannya tuh nggak kayak kita pantas bayar 300.000. Gitu ya? Iya. Cuman karena mintanya 300.000. Enggak, gua kasih 300 juga mas itu. Gila lu. 300.000 cok. Hari gini ya? Iya, sekarang bayar. Saya beli bensinnya aja piro. Bayar parkirnya di hotel tahu sendiri nggak ada limitnya parkirnya. Iya. Rokoknya belum, vape gitu. Belum kalau suka nongkrong di mungkin klub-klub malam, kan habis di situ sudah. Klub mana? Ya macam-macam. Klub mana yang 300.000 dah? Iya. Saya mau datang. Open table aja berapa gitu. Tapi kita pernah bahas ini sama Ko Albert Prio tentang fee atau bayaran dari teman-teman. Aku tuh pernah freelance di kita juga. Oh ya? Iya. Bayar Albert sering ya kan? Iya betul, sering ay. Enggak. Ada enggak lah. sering ay. Ada 300.000 juga. Waduh, enggak. Enggak pernah freelance di kita juga. Oke. Ya. Iya, gitu. Bagus tapi ya. Bagus. Iya kalau nggak Dia bagus profesional nggak masuk ke iya podcast nomor 1 di Indonesia ini dong. Benar, masuknya ke yang ya. Belum. Berarti intinya kan kenapa jasa itu mahal? Satu mungkin kalau gue tanggap tuh jam terbang. Jam terbang. Jam terbang. Mungkin itu orang juga pernah kursus. Kursus. Gitu kan. betul. Paling jadi
pengalamannya yang bikin mahal menurut gua, terus bisa troubleshootingnya juga kan, Iya, plus tapi minusnya kan. kalau menurut gua ya soundman itu oke lah ya, pengalaman, jam terbang dan lain sebagainya, tapi menurut gua yang terpenting adalah kemampuan komunikasinya sih. Attitude-nya. Iya, sekarang sound engineer jago nih. Tapi dia nggak bisa ngomong gitu. Gimana nanyain sama playernya, monitornya kurang nggak? Ngerti nggak sih? Berarti bukan bisu, bukan ya. Cuman maksudnya nggak punya kemampuan ngomong yang baik gitu loh. Terus mukanya juga cemberut mulu gitu. Tuh player bete kali. Lu ngapain jadi engineer? Berarti Lu service quality-nya lah gitu ya. Iya, lu jadi debt collector aja gitu. Bener kan? Gitu. Iya betul Mas Yana. Setuju. Service quality-nya. Nah setelah itu baru gitu, betul, jam terbang, skill dan lain sebagainya itu ya, kalau itu sudah harus penting Mas. Tapi untuk mempertahankan jobnya itu tetap dapat ya. Iya. Seperti TJM di UPH kan harus attitude ya. Kalau attitude-nya nggak bener nggak mungkin. Iya. Kalau mungkin yang nonton ada anak UPH nggak tahu TJM, berarti lu bukan anak UPH. Betul. Ukurannya sekarang gitu. Ya. Bukan cuma ngabisin uang papa. Uang papa hemat. Uang papa. Iya, uang papa hemat. Tapi harus tahu TJM juga. Jadi kalau kalian ke UPH ada festival, ada pameran, ya kurang lebih yang support atau vendor di sana dari sound system ya adalah dari TJM, ya. Iya. Jadi kebayangkan TJM kasih berapa persen ke Promedia. Iya. Enggak lah. Tapi setelah belakangan ya Mas ya, pandemi, reborn-nya menurut lu yang paling gede marginnya di mana? Pameran. Pameran itu tadi yang lu bahas ya? Kalau di saya dampaknya pameran yang gede banget. Pameran sama ya festival. Kalau festival 11-12 Mas. Tapi kalau pameran door ini memang. Pameran ya? Iya, pameran edan. Pameran peresmian. Festival itu kalau sama sebelum Covid ya sama. So-so lah Mas. Cuman kalau pameran ini yang gitu ya. Yang paling ramai di bulan apa? Puji Tuhan Mas. Sejauh ini. Puji Tuhan. Bulan apa paling ramai? Puji Tuhan Mas. Semua. Iya. Sampai setelah 2022. Jadi setelah 2021. Berarti 2022 Agustus sampai hari ini Mas, itu saya pikir yang Januari sepi aja sampai Januari, iya biasa kan anak-anak tuh liburnya kita Januari. Saya offin 2 minggu. Januari off 2 minggu, kalau lebaran sudah pasti kita libur. Soalnya nggak lebaran aja saya ada event loh. Sampai nggak tahu kerjain siapa yang kerjain. Jadi liburnya itu kita rolling yang Januari. Yang Januari itu harusnya sepi. Wah gila ini luar kota ini segini. Rolling deh liburnya separuh berangkat, separuh libur. Yang harusnya Januari, Februari itu biasanya kita sepi. Januari sudah agak surut, tapi Natalan masih ada kan? Sisa-sisa Natalan Desember itu. Ya. Februari itu biasanya kita paling sebulan paling 10-12 event. Tapi ini enggak. Kayak gila ya habis Covid tuh. Reborn-nya kayak pang. Gitu. Makanya kan banyak distributor baru, banyak merek baru. Mungkin kalau di segi ekonomi yang lain kan banyak produk baru gitu. Yang sudah mulai naik. Mungkin yang Promedia alami mungkin ada OKB ya. OKB. Iya orang kaya baru. Belum ya. Belum sih. Enggak ya, iya gitu. Ada trik khusus nggak sih Mas? Trik khusus setelah pandemi itu langsung bisa seperti TJM gitu. Ada trik khususnya nggak? Gitu. Tipsnya apa sih? Nggak bisa sebegitunya gitu. Iya. Percaya sama Tuhan Mas tipnya. Saya nggak. Nggak, tapi gue nggak bullshit, tapi itu beneran. Jadi gini, gue punya cerita. Jadi oh iya, ya di sini semakin dekat dengan DNB soalnya. Semakin dekat invoice yuk. Nah itu jadi waktu Covid itu gue hampir jual speaker ya itulah, itu hampir gue jual. Speaker apa? Landray. Oh, Landray. Speaker Landray gue hampir gue lempar semua karena gue berpikir kayak udah nggak akan ada festival lagi nih gitu. Wah, udah mikir segitu ya? Iya, ampli itu hampir aku jual semua Mas. Udah nggak akan ada festival lagi nih. Gitu.
Ya, karena kan nggak ada kejelasan kan waktu COVID itu kan Iya. kapan kelarnya gitu loh. Ujungnya Bener, nggak Mas. kelihatan. Handphone itu saya ngalamin berbulan-bulan nggak ada yang telepon. Bener kayak apa nih WhatsApp nggak ada. Pinjam 100 nggak ada. Nggak ada. Yang ada update status. Aduh begitu dah. Nah terus ada salah satu beberapa teman saya tiap saya mau jual teman saya bilang jangan dijual. Nanti habis COVID pasti akan gini. Jadi gue nggak jadi jual. Terus besoknya lagi sampai 3-4 kali. Akhirnya nggak jadi dijual. Sampai kata gue mana job-jobnya lu pada bilang nggak dijual ini gue nggak dapat kerjaan gitu. Ya sudah. Terus saya ingat itu apa mama saya bilang kan kebetulan kita percaya yang namanya agama ya. Ya gitu kan. Akhirnya ya sudah. Akhirnya puji Tuhan Mas. Bertahan dan akhirnya naik. Sebenarnya kalau tips gue nggak ada tips ya Mas, gue nggak jualan. Gue nggak keliling, habis COVID pun gue nggak keliling, Nawar-nawarin gitu-gitu. Sama sekali nggak, sama sekali nggak. Itu ya? Iya, sama sekali nggak. Nawarin Bener, festival, pitching aja ada misalnya ada lelangan event, gue nggak pernah ikut. Oh ya? Iya bener. Sampai segitu. Sabar berarti juga ya? Sabar, kuncinya sabar. Ya sama yang jelas. Misu-misu lah, misu-misu. Misu-misu harus Mas sabar. Dan ya itu dia kali ya sabar dan miso-miso itu tadi kuncinya. Aduh, menurutku itu sih. Di event-event nih Mas, pernah nggak ngerasain yang kayak tadi ditikung karena nggak cuma nih soal isunya harga? Ada nggak misalkan di persaingan nih orang udah percaya terus tiba-tiba mau diganti gitu, tapi isunya bukan harga? Oh pernah. Dikira biasanya apa? Bawa lari duit juga pernah. Sama gitu ya. TJM pernah bawa lari uang dari event sekian. Terus saya bilang, mana yang bawa lari uang? Padahal waktu itu lu naik mobil nggak lari. Enggak, masalahnya itu. Kan padahal kan duitnya bukan dibawa lari. Dibawa naik pesawat, Mas. Itu. Kalau dibawa lari kan cuma berapa ya? Terus Iya. harusnya TJM bawa lari di pesawat gitu. Nah, itu mungkin baru bisa kita Jadi di berantem. pesawat lari. Nah, iya kan. Bagus. Iya itu pernah gitu juga. Terus dibilang brandnya sama harganya enggak. Brand yang kita kasih sama harganya enggak sama nih, enggak match nih gitu. Ya padahal balik lagi yang tadi saya bilang di awal, kita sewa sound system itu bukan kita sewa barangnya, kita sewa jasanya. Kita mau pakai speaker apa aja, kalau jokinya jago ya jago. Valentino Rossi pakai Yamaha juga menang mulu. Coba kita pakai Mio, kan nggak mungkin menang. Satria FU. Satria FU masih bisa begini nih. Yang stangnya begini nih Mas. Oh iya, benar. Kalau naik motor ngempit. Iya benar. Kalau Satria FU kan itu. Apa tuh? Apa namanya? Brandnya apa? Pertanyaan saya Satria. Iya, brandnya Suzuki. Oh iya, Suzuki. Aduh, jangan suka bener gitu. Aman ya? Oke, kita lanjutkan podcast ini. Lanjut. Selain itu apa Mas? Itu aja ya berarti ya? Kayak isu-isu yang selama ini. Misalkan kalau di Jawa Timur itu kita sempat bahas itu sempat santet menyantet Mas. Lu percaya nggak percaya? Gue nggak maksudnya ini lu percaya nggak percaya ya? Tapi itu terjadi gitu. Karena banyak banget yang komen. Dan apa? Santet menyantet. Jadi di dalam speakernya itu adalah kain lah, adalah macam-macam Mas. Ada pelepah apalah gitu. Di dalam speaker loh, kan nggak mungkin bongkar pasang speaker. Power ada juga. Oh iya. Iya. Tetel gitu. Oh berarti harusnya EV itu punya terobosan baru anti santet ya powernya ya? Iya dong. Box anti santet. Box anti santet, kartel. Ya bisa sampai segitunya. Sampai segitunya. Kalau di Jawa ya, kemarin kita sempat ngobrol. Tapi kalau dari enggak sih. Mas Evan, berarti sejauh ini cuma harga isunya sama harga. Ya pastinya persaingan yang lain. Persaingannya ya jatuh-jatuh. Niat saling menjatuhkan gitu lah ya. Tapi itu ada ya, nggak bisa dihindari ya maksudnya. Ada Mas. Cuman kalau saya nggak pernah gubris sih Mas. Benar. Kan kalau kata Pak Jokowi hanya buah manis yang dilemparin batu. Makanya baju saya hitam teman, karena saya manis memang. Cuma belum dilemparin batu kan? Yo, tolong siapa yang lemparin dong? Silakan. Hanya buah yang manis Mas yang dilemparin batu. Betul. Next,
tujuan lu nih Mas, harapan ke depan, ini kan event udah mulai jalan, sementara lu bilang sampai keteteran bahkan. Lu nggak kepengen apa punya kayak cita-cita harapan, kepengen punya sistem yang baru gitu? Kalau sekarang itu saya lebih ke Tujuannya perhitungannya lebih takut Mas. karena Waktu COVID saya habis nurunin sistem yang baru kan. Dan akhirnya saya dihajar COVID. Gitu. tetap ada trauma itu. Iya, traumatis itu yang saya masih sampai hari ini mungkin anak-anak saya juga sering bilang, Pak tambahin dong ininya kurang Pak. Pak ininya kurang, udah kita sewa aja. Ininya kurang, kalau misalnya nama-nama yang nggak terlalu mahal dalam tanda kutip menurut saya, mungkin saya masih bisa beliin, nggak apa-apa. Memang kalau udah kita bilang sistem baru Line Ray di atas misal GoPetio lebih 500 juta lebih, menurut saya sudah duit yang lumayan. Ya kita harus perhitungan dulu sih. DP-nya DP berapa udah masuk baru kita berani beli. Gitu ya? Iya, soalnya kalau nggak perhitungan nanti kasihan distributor juga, semua mangkrak barang ditarik gitu. Betul. Gitu. Terus nama kita juga jelek. Iya. Itu bisa jadi tips buat teman-teman atau netizen yang punya rental. Belajar dari pandemi, walaupun ada ya dan bisa sebenarnya. Bisa gitu Mas, iya, ada dan bisa. Tapi tetap harus memperhitungkan gitu. Iya, karena waktu sebelum pandemi pun, yang waktu saya habis nurunin sistem baru itu jobnya udah kelihatan Mas. Jadwalnya ada dan kontraknya ada. Yakin banget makanya. Yakin banget. Gas. Yakin banget, gas. Sekarang Sabtu Minggu, Jumat itu kalau pas ada event aja. Sabtu Minggu reguler Line Ray 44. Mana yang nggak mikir akhirnya gue beli sistem baru Mas. Kontraknya 1 tahun. Terus habis itu gue tagih duitnya, promotor bilangnya begini, ini force major kasus COVID ini. Iya. Ya sudah force major ya berarti gue juga force major. Gitu. Jadi mau nggak dapat apa-apa, tapi kita harus tetap bayar kan? Iya. Namanya juga kerjaan event kan. Benar. Karena gue juga pernah ngalamin kan waktu masa COVID itu kan, wah udah kerjaan udah susah banget kan. Event-event ngejob di kafe pun tiba-tiba polisi datang gitu kan, sering banget kan gitu kan. Ya udah akhirnya cancel kayak gitu. Iya, begitulah. Event ya. Tapi belajar dari TJM ini juga perhitungan itu penting dan perlu banget. Jadi DNB belum dulu ya. Ya sebenarnya bukan belum. Tapi temponya Promedia kurang panjang. Jadi kita tuh beli barang prinsipnya 3. Lihat job yang sudah masuk, perhitungannya kayak apa, job kita ke depan ya betul. Yang ketiga distributor bisa kasih tempo berapa lama. tonton video ini. Temponya 1 tahun, udah besok kayak aja kapan-kapan lah. Gitu. Lu sekarang kredit mobil aja 8 tahun kok, masa kredit DNB 1 tahun. Coba beli Agia 200 juta, kreditnya berapa? 8 tahun DP 10 juta. Agia loh. Kita langsung naik aja Mas. Naik tangga lurus tetap langsung. Ketok langsung. Terus dia bilang, oke Van 10 tahun. Waduh mati lagi. Berarti sekarang yang TJM punya itu apa aja Mas? Ya speaker Line Ray sih. Line Ray-nya ada yang ready kita ada 16. Ada 16 box. Terus kalau yang monitor tuwean gitu ada 28 box ya sama subwoofer lumayan banyak, ada 40 box. Event terbesar apa? Event terbesar kemarin sih baru ngerjain itu. Apa ya? Yang lumayan gede tahun ini Japan Impact Nation Festival. Apa tuh? Yang di TikTok itu tahu apa? Viral. Kanabun sama Flow kalau tahu. Kanabun sama Flow yang Naruto. Nah itu gue yang kerjain. Lighting sama. Itu di mana Mas? Ada sistemnya di Istora Senayan. Jadi kita pegang 2 panggung. Nah, kenapa kok subwoofer gua lebih banyak daripada PA-nya? Bukan subwoofer lebih kenceng atau subwoofer banyak itu baik, bukan. Yang kayak gue bilang tadi di awal. Karena modal gua buat beli Line Ray kurang. Jadi kalau gue sewa Line Ray yang banyak, tapi subwoofernya seragam. Kan subwoofer saya kan custom ya. Jadi kalau kita mau sewa yang sama kan nggak bisa. Betul. Gitu.
Jadi makanya harus tonton sampai akhir podcastnya, jangan di tengah terus dipotong terus viral. Itu. Biasanya sih kayak gitu sih, potong-potong gitu. Terjadi. Apalagi tonton belum apa-apa udah langsung komen. Baru salam, baru netizen udah langsung komen. Ini pasti mau nyenggol, ini pasti mau nyenggol. Heran gua. Padahal iya. Iya. Gitu. Ya gitu aja, paling sukses lah untuk TJM. Amin Mas. Iya Mas. Event ke depan yang paling di ini TJM. Paling Apa ini sekarang lagi jalan itu kita lagi tur museum. Tur museum-museum. Jadi ada salah satu promotor pengen bangkitkan kembali museum-museum di Indonesia. Oke. Nah, jadi kita ngerjakan museum to museum. Acaranya 1 minggu. Sekarang lagi jalan di Reinvent Jakarta di Pos Blok. Oke. Acaranya tanggal 1 sampai tanggal 7. Jadi dia ada pameran arsitek, terus macam-macam lah. Ada bandnya juga di situ. Ada, nanti ada expo musiknya yang sebelumnya yang main Mas Tompi main, terus Nonaria, banyak kok. Terus aduh gue lupa lagi. Siapa mana ya? Banyak pokoknya lumayan terkenal juga kok artisnya. Oke. Hiroaki Kato. Oke. Nah ini Luna, Milan Cyrus. Miley Cyrus ya, Justin Timberlake. Gak mungkin dong. Nah, jadi artis-artis itu Indonesia banyak main di situ. Iya. Tapi banyak juga ya kita bisa belajar di podcast ini terutama ya ngomongin tentang sulitnya struggle di pandemi sampai akhirnya bangkit, rebound dan mempersiapkan untuk event-event selanjutnya. Betul. Terima kasih untuk waktunya bisa berbagi. Sekali lagi untuk Mas Evan TJM, kayaknya salah satu tamu yang sering diminta, paling sering diminta. No Evan, no party. Iya, ada komen-komen gitu, no Evan, no party. Jadi ketahuan kan seberapa sering orang ini party. Ya. Sekali lagi terima kasih buat waktunya Mas Evan. Mudah-mudahan selalu sukses dan pastinya sering-sering datang ke Promedia karena selalu terbuka untuk cicilan-cicilan. Cicilan mengatasi masalah dengan masalah baru. Betul, oke, cukup segitu aja dari kita. Buat netizen jangan lupa untuk subscribe dan Like juga, jangan komen dan juga share karena kita sedang mengejar 100.000 subscribers di tahun ini. Saya pikir sedang mengejar kompetitor. Lewat sini Mas. Mari. Kalau kalian lagi nonton, kalau netizen lagi nonton, jangan lupa buat support kita dengan cara Instastory, kemudian tag ke Promedia_Solution supaya kita juga tahu dari mana aja netizen yang udah nonton podcast kita. Buat kedepannya kita juga akan tetap jalan seperti biasa dengan banyak segmen-segmen baru, terutama dengan nanti ada Yana yang bakalan banyak ngomongin tentang teknis. Kalau kalian punya ide dan yang lainnya juga langsung komen aja di bawah. Ada lagi? Cukup. Saya Niko Mariadi dengan host dadakan Yana, host magang. dan Mas Evan TJM pamit undur diri. Tetap semangat berkarya kreatif bersama Promedia, your trusted pro audio partner. Peace. Mas, anyway. Satu dia kemana sih? Jancet. Iyo. Mana nih? Ini podcast. Babu kosong. Pro Media, we serve you.